Jadi cerita ini itu terjadi pada tahun 2017. Pada waktu itu saya masih menjadi kepala lembaga TPG. Jadi TPG itu adalah lembaga tempat anak-anak belajar ngaji. Nah, saya sebagai kepala lembaga itu punya tanggung jawab ketika buku pegangan anak-anak ngaji, artinya buku yang dipakai belajar itu habis, maka saya yang harus belanja. Itu untuk murid baru, untuk santri baru begitu. Nah, tempat belanja buku ini itu ada di tetangga desa, tapi tidak tetangga desa langsung, maksudnya bukan next village gitu. Ini tetangga desa yang masih terjeda oleh dua desa. Nama desa saya itu Desa S, sebut saja Desa S ya. Setelah desa saya yang paling barat itu ada Desa 1, Desa 2, kemudian ada desa tujuan itu Desa T. Nah, untuk sampai di Desa T itu saya harus melewati dua desa. Kebetulan lagi itu Bapak W, Bapak yang pegang buku yang saya belinya di sana, penjualnya lah begitu ya. Itu ready-nya itu selalu sore karena memang beliau juga ustadz juga, beliau seorang pengajar ngaji juga. Nah, jadi saya ke sana itu pasti setiap sore. Nah, pas kejadian itu saya ke sana seperti biasa sekitar jam 4 sore. Kemudian saya nunggu beliau sampai selesai mengajar, biasanya sampai setengah 5. Nah, selesai beliau mengajar, kemudian transaksi jual beli seperti biasa lah ya. Saya dapat buku, saya taruh dalam kardus bukunya, saya taruh dalam tas. Nah, kemudian saya pulang. Biasanya lama atau enggaknya transaksi buku itu tergantung seberapa banyak saya membeli bukunya. Nah, waktu itu kebetulan yang tidak terlalu lama, karena kalau lama itu biasanya saya harus sholat maghrib di sana, karena selesai sampai pembayaran itu biasanya sampai adzan maghrib. Di sana ada masjidnya juga, dan kalau sampai maghrib saya otomatis adzan di sana. Nah, waktu itu selesai pembayaran, selesai artinya setelah saya bayar saya siap pulang itu masih tarhim. Jadi sebelum adzan itu ada tarhim. Nah, tarhim itu saya mikirnya saya bisa cepat nih, karena saya naik motor dari desa saya ke desa itu pulangnya, misalkan saya nanti itu naiknya agak kenceng gitu, prediksi saya itu saya bisa sholat maghrib di rumah. Saya waktu itu memang agak buru-buru juga karena di rumah itu mau, karena saya mau ada acara. Akhirnya betul lah saya pamit, saya pulang. Nah, antara desa T tadi ke desa saya, desa S, kan lewat dua desa. Dua desa ini, jalanan yang saya lewati itu kebetulan adalah jalanan persawahan, atau kalau orang desa itu menyebutnya bulak ya, bulak. Masuk, saya ingat banget waktu itu di desa pertama setelah desa T ya, desa pertama. Ketika saya mulai masuk persawahan itu, musola-musola itu masih adzan maghrib. Nah, ya saya masuklah ke persawahan, dan di sana ketika di tengah persawahan itu saya mulai merasa aneh, itu udaranya tenang gitu. Udaranya tenang, kemudian saya tidak mendengar apapun. Jadi seharusnya itu saya mendengar suara azan-azan dari musola-musola yang ada di perkampungan sebelah gitu. Kan kalau di tengah sawah itu suara lebih lebih los. Nah, waktu itu saya tidak mendengar suara apapun. Desa pertama, desa kedua, sampai desa kedua saya lewat persawahan lagi kan. Itu saya mulai curiga. Selama desa pertama dan desa kedua sebelum desa saya itu saya tidak berpapasan dengan siapapun. Semenjak mulai masuk ke persawahan gitu. Ya mungkin bisa saja itu karena memang lagi maghrib ya. Tapi biasanya itu saya masih berpapasan dengan orang yang nyari rumput, atau orang yang baru pulang dari sawah, mungkin dia menyelesaikan pekerjaannya, itu saya masih berpapasan.
Bahkan saya pulang habis maghrib itu biasanya masih berpapasan dengan orang. Waktu itu saya tidak berpapasan sama sekali. Intinya ketika saya mulai masuk ke persawahan itu, saya tidak melihat manusia sama sekali. Sampai habis persawahan di desa yang kedua, saya akhirnya sampai di jalan besar. Jalan besar ini sudah mulai masuk ke desa saya. Nah, saya harus melewati jalan besar ini mungkin sekitar 1,5 kilo. Itu jalan besar itu maksudnya ya sudah aspal, dan itu jalan penghubung antar kecamatan begitu. Dan di situ bukan persawahan lagi, di jalan besar itu sudah pemukiman penduduk. Dan itu saya tidak melihat orang sama sekali. Nah, saya jadi ingat pesannya Mbah Yai Jamaluddin dulu. Itu kata beliau, kalau suatu saat kamu menemui situasi atau tempat di mana kamu merasa aneh, itu kamu sebaiknya berhenti kemudian azan begitu. Ya, saya merasakan keanehan-keanehan itu. Jadi anehnya itu nggak ada suara azan sama sekali, nggak ada logikanya. Ketika saya masuk desa, masuk jalan besar itu, mungkin musola-musola itu sudah mulai iqomat. Karena saya melewati 2 persawahan itu agak kenceng saya naik motornya. Seharusnya itu pun saya mendengar ujian. Jadi kalau di Jawa itu kan banyak musola-musola di perkampungan, setelah adzan pasti ada pujian. Nah, saya tidak mendengar sama sekali. Mulai masuk jalan besar itu karena saya tetap tidak mendengar, tetap tidak berpapasan dengan orang, akhirnya saya pelan-pelan naik motornya. Saya pelan sampai kecepatan 10 maksimal 20. Jadi rumah warga itu saya tengok satu persatu. Saya lihat biasanya itu ada TV nyala, ada orang nonton TV. Dan waktu itu sepanjang 1,5 kilo, sekitar 1,5 kilo, saya tidak menemukan manusia seorang pun dari rumah-rumah yang saya tengok itu. Kondisi rumah, kondisi jalan itu tetap seperti biasa. Saya benar-benar waktu itu menjaga kesadaran, meskipun saya keadaannya takut. Saya menjaga kesadaran bahwa ini benar jalan yang saya lewati, saya pelan-pelan, ini aspal, ini rumah, dan saya tidak menemukan manusia satu pun begitu. Dan saya akhirnya berkesimpulan, sepertinya saya ini sedang mungkin berada di tempat yang tidak seharusnya. Sampailah akhirnya saya harus belok ke kanan karena saya sudah sampai di perempatan di mana saya ke kanan itu saya akan melewati persawahan lagi yang tidak begitu jauh, mungkin 200 meter 300-an meter. Nah, di situ setelah persawahan itu perkampungan, dan itu perkampungan saya, rumah saya ada di situ. Nah, sampai belok itu saya tidak ketemu, ya tetap seperti tadi keadaannya, tidak bertemu siapapun. Angin tenang sekali, tidak ada angin berhembus. Saya benar-benar ngelihat pepohonan, ngelihat rumah-rumah. Pepohonan itu nggak ada yang goyang kena angin sedikit, itu nggak ada. Jadi tenang begitu. Saya rasakan nafas ini, saya bernafas tetap seperti biasa begitu. Sampai akhirnya ketika saya belok mau ke persawahan itu, masih ada 2 rumah lagi, 2 rumah perkampungan, sisa perkampungan tadi. 3 rumah, maaf. Jadi sampai 3 rumah, ada 3 rumah itu, dan saya tidak menemukan orang juga di situ. Namun di tengah jalan, di persawahan yang tidak jauh dari rumah penduduk itu, akhirnya saya bisa berpapasan dengan orang. Nah, ini orang yang berpapasan dengan saya ini usianya sudah bisa dikatakan tua ya. Jadi kakek-kakek, pakainya baju putih, berjenggot putih, dan dia sedang membawa kambing. Jadi membawa kambingnya 7 ekor. Saya pelan-pelan saya hitung kambingnya sejak
jarak berapa meter saya belum, itu sudah saya hitung kambingnya berapa, orangnya saya teliti benar itu manusia bukan, karena saya memang lagi posisi takut, dan sudah punya kesimpulan seperti itu tadi. Akhirnya sampai dekat itu saya sapalah si kakek tadi, monggo mbah, begitu kan kalau di Jawa, monggo mbah, saya bilang gitu. Itu saya dekat banget loh. Saya dekat sekali untuk persimpangannya, karena saya andaikan tangan saya begini, itu saya bisa nyentuh salah satu kambingnya. Nah, di situ anehnya Simbah tadi itu seperti tidak mendengar saya sama sekali. Simbahnya itu tetap santai, wajahnya datar, tidak ada ekspresi. Beliau jalan sambil menuntun kambingnya itu. Nah, setelah berpapasan itu dan saya melihat kejadian seperti itu, saya semakin takut waktu itu, semakin khawatir gitu. Saya takutnya tiba-tiba saya di mana begitu loh. Saya benar-benar melihat kanan kiri dan itu masih di lokasi yang saya kenal. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di tengah jalan, di tengah persawahan itu. Saya matikan motor, kemudian saya turun dan saya adzan. Saya adzan 1 kali, saya rasakan saya tetap tidak mendengar suara iqomat atau suara sisa-sisa suara dari penduduk begitu. Dan ya udah, saya melanjutkan perjalanan saja gitu, karena tidak lama lagi itu akan sampai di perkampungan saya. Jika sampai perkampungan nanti saya masih seperti ini kondisinya, maka saya akan adzan lagi gitu. Itu niat saya. Itu niat saya seperti itu. Kemudian benar, setelah melewati persawahan saya sampailah di perkampungan. Di rumah pertama di kanan jalan waktu itu, rumah bercat putih, saya ingat banget bahwa bahkan saya tahu itu rumah siapa gitu. Saya tahu letak TV-nya di mana, letak TV-nya di depan. Itu pintunya terbuka. Akhirnya saya pelanin motor ini, saya tengok itu pintu. Dan alhamdulillahnya di situ kelihatan ada TV nyala, ada orang nonton TV. Di situ saya lega. Alhamdulillah, akhirnya sepertinya saya sudah kembali gitu. Dan seketika pertama saya melihat manusia di situ, telinga saya juga seperti terbuka. Ada orang yang, ada suara dari musola yang ketika setelah iqomat lupa mematikan mic, dan setelah sholat ketika wiritan itu, wiritannya ada di speaker musola gitu, dan saya bisa mendengar karena di depan memang ada musola gitu. Oh, sudah wiritan. Nah, kemana tadi waktu pujian, waktu iqomat, kenapa saya tidak mendengar sama sekali? Itu ini sih, itu pertanyaan saya yang tidak perlu dijawab. Akhirnya saya lurus saja. Akhirnya saya sampai musola pertama, kemudian ada musola lagi kedua, dan di musola itu kelihatan orang-orang sudah selesai sholat, sudah bubar, sudah selesai wiritan gitu ya, bubar, pada keluar, pada mau pulang gitu. Dan saya sudah melihat di rumah-rumah yang saya lewati ini sudah ada orang di ruang tamu sedang ngobrol dengan keluarga, ada yang di depan rumah, ada yang pintunya tertutup tapi kelihatan TV nyala begitu. Ya, sampai sini aja sih inti ceritanya. Di situ saya pulang, saya sholat di rumah, dan saya memikirkan tadi itu apa gitu. Atau sebenarnya itu perasaan saya saja, atau memang kebetulan waktu di jalan memang saya tidak berpapasan dengan orang sama sekali, tidak ada manusia yang lewat sama sekali. 2 desa plus jalan besar sepanjang 1,5 kilo, saya tidak berpapasan dengan manusia sekali, padahal di situ itu pemukiman penduduk. Ya, ini tidak pernah saya ceritakan di teman-teman yang ada sekitar rumah saya atau kawan-kawan yang di sini, karena saya takut mereka berpikir yang aneh-aneh begitu, atau mereka jadi takut lewat situ. Nah, demikian cerita ini, semoga ada manfaatnya, minimal menghibur atau sebagai pengalaman. Terima kasih banyak.